Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Jovanka dari Program Studi Bisnis Digital Kelas B dengan NIM 200907501024. Untuk memenuhi tugas final mata kuliah Bisnis dan Ekonomi Global, saya akan mempresentasikan esai yang berjudul Kesenjangan Ekonomi Global Penghambat Pertumbuhan Perekonomian Salah Satu Kota di Suatu Negara. Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun, sama halnya dengan negara berkembang lainnya, Indonesia masih memiliki segumpal masalah yang menjadi penghambat kemajuan negara ini. Masalah-masalah tersebut dapat dikaji berdasarkan daerah-daerah kecil. Salah satunya daerah yang terkenal dengan kota pariwisatanya, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Namun, di balik kemajuan sektor pariwisatanya, Yogyakarta termasuk provinsi dengan tingkat kesenjangan ekonomi tinggi di Indonesia, berdasarkan berita Tempo. Pada tahun 2011, peneliti Dana Moneter Internasional menunjukkan bahwa kesetaraan pendapatan yang lebih besar berkurang kesenjangan meningkatkan durasi pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan lebih cepat dibandingkan perdagangan bebas. Hal ini nyatanya makin berkembang dan menjadi masalah utama perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan dampak yang timbul dari kesenjangan ekonomi di Yogyakarta. Kesenjangan ini berkaitan dengan strategi pembangunan Indonesia yang bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi sejak masa Orde Baru. Sasaran pembangunan diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi, namun tidak memperhatikan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Permasalahan utama perekonomian daerah istimewa Yogyakarta sekarang. Salah satu permasalahan di negeri ini adalah kesejahteraan yang tidak merata. Capaian pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir hanya dirasakan kalangan atas. Sebaliknya, permasalahan perekonomian di negeri ini dirasakan oleh rakyat-rakyat kecil. Hal yang sama yang terjadi di Yogyakarta ini, didukung dengan data jumlah penduduk miskin yang mencapai 500 juta jiwa, menambah kemungkinan terjadinya kesenjangan ekonomi. Kondisi daerah istimewa Yogyakarta saat ini dibilang tenang dan tidak terlihat kemungkinan akan ada terjadinya masalah sosial. Budaya Jawa yang masih tertanam berupa sabar dan ikhlas menerima semuanya memberikan efek baik di tengah-tengah kesenjangan ekonomi yang belum muncul ke permukaan. Namun seiring berkembangnya kesenjangan ekonomi tersebut tanpa ada solusi yang terrealisasikan, lama-lama akan menjadi menumpuk dan menimbulkan masalah baru yang dapat menghambat perekonomian di kota Yogyakarta. Menurut teori Dutton, terlebih karena konsumsi merupakan penyumbang terbesar pembentukan produk domestik bruto atau PDB yang erat berkaitan dengan pendapatan per kapita atau kesejahteraan masyarakat. Penerapan analisis Dutton contohnya terjadi pada dampak kebijakan pajak pertambahan nilai terhadap produk makanan. Pemberlakuan pajak pada makanan ini jelas mempengaruhi konsumsi. Namun, pengaruh pajak ini sangat berbeda pada setiap individu. Warga miskin akan mudah tertimpa beban sehingga mengurangi konsumsi. Sedangkan warga mapan relatif tidak begitu terpengaruh. Lalu dapat diartikan dari teori tersebut bahwa kemungkinan menghilangkan kesenjangan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta sangatlah sulit. Mengapa demikian? Yang pertama dikarenakan kondisi masyarakat kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta yang menerima semua apa adanya, menimbulkan rasa tidak kepedulian terhadap lingkungan perekonomian luar di sekitarnya. Yang kedua adalah kurangnya lapangan pekerjaan seperti data yang dilansir di BPS Yogyakarta.
tingkat pengangguran terbuka atau TPT-nya di Yogyakarta. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan pengangguran yang sangat besar di Indonesia dan menyebabkan perekonomian masyarakat bawah semakin rapuh. Lalu salah satu karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah laju pertumbuhan tenaga kerja lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan lapangan kerja. Berbeda dengan negara-negara di Eropa dan Amerika, di mana lapangan pekerjaannya berlebih. Ketiga adalah angka kemiskinan yang lebih tinggi. Mengutip Badan Pusat Statistika atau BPS tahun 2016, dari 6 provinsi di Pulau Jawa, 3 diantaranya memiliki angka kemiskinan di atas rata nasional, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 13,20%, Jawa Tengah sebesar 13,15%, dan Jawa Timur sebesar 12%, sedangkan 3 provinsi lain tingkat kemiskinannya di bawah rata nasional, yakni Jawa Barat 9,50%, Banten 7%, dan DKI Jakarta sebesar 3,5%. Pentingnya generasi muda untuk memajukan perekonomian kota Yogyakarta di perekonomian global. Setelah mengetahui beberapa hal yang dibilang sudah mendesak, masyarakat seharusnya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi dalam memperbaiki kondisi perekonomian daerah istimewa Yogyakarta ini. Ada banyak hal yang bisa dikembangkan dari sektor khususnya pariwisata dan perdagangan, di mana Yogyakarta memiliki peluang yang besar dalam bidang tersebut. Mengingat industri pariwisata kini telah menjadi sektor penting mendorong pertumbuhan ekonomi global. Lalu generasi muda sebaiknya mengenalkan tempat wisata yang ada di Yogyakarta dengan membuat video vlog kegiatan mereka saat berwisata, berpetualang, atau sekedar melakukan hobi mereka agar dapat dilihat oleh turis asing yang memilih tujuan wisata mereka. Generasi muda saat ini harus mengetahui terlebih dahulu mengenai perekonomian Yogyakarta yang terkecil dari perekonomian negara yang terbesar. Hal ini akan menjadi bekal mereka untuk menghadapi segala macam persoalan yang ada. Masa depan bergantung sekali terhadap bibit generasi masa sekarang. Hal ini dilakukan agar keadilan dan kesejahteraan bisa terwujud, yaitu sebagai tanggung jawab kita bersama. Mulailah dengan diri kita sendiri yang peduli terhadap sesama. Penutup, kesenjangan sosial terjadi akibat rakyat miskin dan pengangguran di Indonesia. Banyaknya kemiskinan inilah yang menjadi tombak bagaimana kesenjangan sosial bisa terjadi. Pemberantasan kemiskinan, memaksimalkan pendidikan, dan membuka lapangan kerja adalah beberapa solusi memberantas kesenjangan sosial di Indonesia. Maka diperlukan upaya dan peranan generasi muda agar terciptanya perekonomian yang lebih merata dan terstruktur.